ayat Al-Quran tentang pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ayat yang pertama disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ayat yang pertama hadirin, Allah berfirman dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang bersamanya ngaku jadi pecintanya, ngaku jadi sahabatnya, ngaku jadi pengikutnya, ngaku jadi umatnya. Orang yang bersamanya hadirin, asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang kepada umat Ini ciri-ciri orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Kalau kita mau jadi orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, maka ini yang kita lakukan. Tarohum, kau melihat mereka ruk'an sujjada, mereka rukuk dan sujud. Siapa mereka itu? Orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Salat, melakukan ibadah, menyembah Allah. Apa yang mereka harapkan? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum, tanda-tanda mereka, fi wujuhihim, dalam wajah mereka, min athari sujud, karena bekasnya banyaknya sujud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun ini pujian yang pertama. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah mengucapkannya baginda agung Nabi Muhammad anil hawa, dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, akan tetapi apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW ini melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambil, apa yang dilarang kepada kalian dari Nabi maka jauhi, maka jauhi, larang itu jangan diambil hadirin. Kalau yang datang dari Nabi ambil, tapi yang dilarang jauhi. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum. Dan seandainya kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah yang diberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad, maka segolongan orang berkeinginan, ada dari kelompok orang yang berkeinginan ayyudilluka, mereka itu pengen mencelakakan kamu wahai Muhammad. Wa ma yudilluna illa anfusahum, tapi tidaklah mereka mencelakakan kecuali mencelakakan diri mereka sendiri. Artinya Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun ayat banyak sekali hadirin, sampai di akhirnya beliau menyebutkan satu ayat dari surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Laqad ja'akum, apal ya, biasa nang muludan, tahu artinya. Laqad ja'akum, sungguh, ja'akum, telah datang kepada kalian, rasulun, satu utusan, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari golongan kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum, Nabi Muhammad itu sangat-sangat perhatian, beliau sangat-sangat sabar, beliau rela menanggung derita daripada umat ini hadirin. Beliau sangat memperhatikan kita.
harisun alaikum bil mu'minina rauf. Beliau sangat-sangat memperhatikan kita. Beliau mending dirinya celaka daripada umat yang celaka. Kalau kita perhatikan ya Allah, dari mulai Nabi Muhammad diciptakan masih berupa nur sampai diwujudkan ke bumi ini, sampai beliau wafat, sampai besok di yaumil qiyamah, sampai di mahsyar, sampai di pintu neraka, beliau selalu memperhatikan umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan demikian, hadirin. Saya akan terus meminta kepada Allah umatku yang ada di neraka, sampai neraka mengatakan, ya Rasulullah, kau tidak tinggalkan satu umat pun daripada umatmu yang tinggal di neraka ya Rasulullah. Jadi sing jaga neraka, terus di mana neraka siapa? Ditarik kabeh kali Kanjeng Nabi mlebet surga. Ini kalau kita dengar hadis ini ya Allah, hadirin, kalau kita dengar hadis ini hadirin, ya, maka senangnya luar biasa. Karena sampai kata Rasulullah, saya akan narik umatku yang ada di neraka sampai umatku benar-benar habis nggak ada di neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus panjenengan mulutan pan setengah-setengah, terus panjenengan mulutan pan separo-separo, terus panjenengan mulutan pan nggak semangat. Ini Nabi kita Muhammad seperti ini, hadirin. Makanya orang-orang dulu itu benar-benar perhatian dengan acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah perhatian luar biasa sama kita, hadirin. Pun kita lanjutkan. Nah, kita bahas tentang keutamaan Nabi dari segi hadis Rasulullah SAW. Wa amal akhbar, adapun akhbar atau hadis-hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin anak Adam, pemimpin umat manusia. Kalau anak Adam berarti seluruh umat, hadirin. Dari umat awal sampai umat yang akhir, bukan khusus umat Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam manusia pertama, dan nabi-nabi di bawahnya. Jangankan umat biasa, hadirin, Nabi Adam dan nabi yang ada di bawahnya, Adam, Idris, Nuh, Hud dan lain sebagainya sampai Nabi Isa alaihimussalam, kata Rasulullah, itu tahta liwa'i, ada di bawah benderaku besok di hari kiamat. Lihat kedudukan Nabi kita Muhammad, hadirin. Wa ana awwalu syafi'in, dan aku orang pertama yang memberikan syafaat kepada orang lain. Wa musyaffa'in wa awwalu musyaffa'in, dan aku orang pertama yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu man tanshaqqu anhul ardu, kemudian aku adalah orang pertama yang mana sebab aku bumi ini terbelah. Waliyal maqamul mahmud, dan aku diberikan kedudukan yang terpuji. Wal haudul maurud, dan aku diberikan telaga yang besok akan dikerumuni manusia, yaitu telaga Kautsar. Waliyal wasilah wahya darajatun fil jannah, saya diberikan al wasilah. Apa itu al wasilah? Derajat yang tinggi di surga. La takunu illa liwahidin wa ana arju an akuna dzalikal wahid, dan tidaklah diberikan derajat ini seseorang pun kecuali hanya satu orang yang diberikan kemuliaan tersebut. Wadkhulul jannata qablal anbiya, dan aku akan masuk surga sebelum para nabi lain masuk surga. Nabi Muhammad dulu yang masuk surga. Wa tadkhulu ummatil jannata qablal umam, dan umatku juga akan masuk surga sebelum umat-umat lain masuk surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba umat sing bedut, sing kadang sembayang, kadang ora, kadang ngaji, kadang ora, glopot, dosane akeh, macem-macem, hadirin. Tapi gara-gara Kanjeng Nabi mulia, kita ikut mulia, hadirin. Gara-gara Kanjeng Nabi dimuliakan oleh Allah, masuk surganya pertama, ente sing glopot mlebu surganya pertama, hadirin. Melebihi dari umat-umat sebelumnya. Shallu ala Nabi Muhammad.
Wa ummati sabiqatu wal akhirah wa ya aktsaru ahlil jannah, dan umatku baik yang dulu maupun yang akan datang yang terakhir adalah umat yang paling banyak masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Al-wahidu min ummati yadkhulul jannata bi syafa'atih mithlu Rabi'ah wa Mudhar wala azalu ashfa'u hatta taqulu naru ya Muhammad ma tarakta li nasiban min ummatik. Kata Rasulullah, wala azalu, aku akan terus senantiasa, nggak akan berhenti, ashfa'u, memberikan syafaat, hatta taqulu naru, sehingga neraka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma tarakta li nasiban min ummatik, kau nggak meninggalkan satupun umatmu untuk saya. Jadi neraka, kau tidak tinggalkan umatmu satupun untuk saya. Sampai neraka berkata demikian, aku terus akan memberikan syafaat. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa ummati aqallu amalan wa aqsaru umran wa aktsaru fadlan wa juz'an. Umatku ini, kata Nabi Muhammad, adalah yang paling sedikit amalnya. Umat Nabi Muhammad paling sedikit apa? Amal. Paling pendek umurnya, tapi paling banyak keutamaannya. Hadza min fadlillahi alayya wa ala ummati. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku dan kepada umatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa merenungi hal ini. Begitu besar, begitu perhatian, begitu hebatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai beliau nggak kepengin kita di neraka, hadirin. Nabi-nabi yang lain nggak sanggup melakukan ini, hadirin. Beliau Rasulullah SAW besok di hari kiamat sujud meminta kepada Allah untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa Sallallahu Alaihi Wasallam afdalul khalqi kullihim li'annahu rahmatan lil alamin. Dan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang paling afdol, paling utama semuanya, hadirin. Dibandingkan semuanya, Nabi Muhammad makhluk yang paling utama. Malaikat sama manusia afdol mana, hadirin? Secara umum afdol malaikat. Cuman kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad hatta malaikat, maka lebih afdol siapa? Nabi kita Muhammad. Oh, malaikat Jibril kan lebih utama. Nabi Muhammad diajari oleh Allah lewat malaikat Jibril, sekalipun malaikat Jibril. Buktinya apa? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj baginda agung Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril nggak bisa naik ke atas, hadirin. Cukup tempatnya di situ, nggak bisa. Kata malaikat Jibril, taqaddam ya Rasulullah. Naik engkau ke atas, maju ke depan ya Rasulullah. Saya nggak bisa maju, kalau saya selangkah maju terbakar saya. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu rahmatan lil alamin, sebab Nabi Muhammad rahmat bagi semesta alam. Tahu artinya rahmatan lil alamin? Habib, rahmatan lil alamin itu toleransi? Bukan. Kok kecil sekali artinya, sempit sekali artinya? Enggak. Jangan disebut rahmatan lil alamin itu toleransi. Jauh dari itu, hadirin. Itu makna yang sempit, makna yang kecil, bagian dari rahmat, bagian sangat kecil, hadirin. Rahmatan lil alamin semuanya, hadirin. Bukan cuma manusia, bukan untuk manusia saja, bukan untuk muslim saja, bukan untuk non muslim saja, bukan untuk orang yang beriman saja, bukan untuk orang yang kafir saja, semuanya. Sebab al-alam, yang namanya alam dalam kalimat rahmatan lil alamin adalah kullama siwallah, kullu ma siwallahi ta'ala, adalah semua selain Allah itu adalah alamin. Semua selain Allah adalah apa? Artinya apa? Rahmat Nabi Muhammad untuk malaikat, rahmat Nabi Muhammad untuk jin, rahmat Nabi Muhammad untuk setan, rahmat Nabi Muhammad untuk iblis, rahmat walaupun sudah dibuang bagiannya, hadirin. Rahmat Nabi Muhammad untuk hewan, rahmat Nabi Muhammad untuk manusia, rahmat Nabi Muhammad bahkan untuk batu-batuan benda mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Untuk semuanya, hadirin. Rahmatan. Jadi rahmatan lil alamin bukan berarti oh Nabi Muhammad itu toleransi umat Islam itu. Bukan itu, hadirin.
sekalipun perangnya Nabi Muhammad. Saya mau ngomong, perang itu keras apa lembut? Yang namanya perang keras atau lembut? Ada perang, monggo mas. Ada yang seperti perang. Ana wong pan, kon pan apa mau nyabet saya dengan pedang? Oh nggih monggo. Ada yang seperti itu? Enggak ada. Perang ini keras. Sekalipun dalam urusan perang Nabi Muhammad tetap rahmatan lil alamin. Paham nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Bun, ini banyak sekali hadirin keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah akan kita sebutkan, akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Apalagi ini menjelang peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin ya robbal alamin.